Pada pagi hari ini, tanggal 21 Juni 2025, aku akan menghadiri sebuah seminar di Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, yang bertema Digital Identity Be Smart to Make Your Vibes. Di sini aku juga datang bersama teman-temanku dan anak kelas pagi yang lainnya. Acara seminar ini diadakan di auditorium lantai 6 Gedung Muhammad Astari, Unis Tangerang. Di sini aku ingin menuju ke atas ke lantai 6. Nah guys, kita udah sampai nih di lantai 6. Sebelum masuk, kita registrasi terlebih dahulu ya. Setelah registrasi, kita dapat beberapa snack juga loh. Setelah itu aku masuk dan mencari tempat duduk yang udah disediakan sama panitia. Dan ini suasana sebelum acaranya dimulai. Di sini acaranya nggak lama mau dimulai. Di sini kita juga lagi diberitahu tujuan seminar ini. Tujuan yang pertama ada membangun personal branding untuk generasi muda, dan yang kedua ada memahami mental health untuk generasi muda. Sebelum acaranya dimulai, di sini ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, di sini kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, di sini kita juga menyanyikan lagu Mars Unis Tangerang. Sesudah menyanyikan lagu Mars Tangerang, di sini juga ada sambutan dari ketua pelaksana. Di sini kita sedang diperkenalkan dengan pembicara untuk seminar kita pada hari ini. Pembicara pertama di sini ada Kak Esther Lubis SH, yang kedua ada Dr. Haji Eus Henderwati MSI, yang ketiga ada Haji Wawan Suhada SE MM. Setelah itu, seminar ini dibuka dengan sambutan dari Bu Riza yang menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai personal branding di dunia maya. Setelah sambutan dari Bu Riza, di sini ada sambutan dari Kak Esther Lubis SH yang ingin menyampaikan tentang materi mengenai personal branding. Kak Esther ini mahasiswa hukum sarjana S1 dengan IPK cum laude. Kak Esther juga aktif sebagai pembicara publik profesional loh. Kak Esther punya pengalaman lebih dari 767 acara. Di acara kali ini, Kak Esther bakal menyampaikan materi mengenai personal branding. Menurut Kak Esther, personal branding merupakan proses membentuk personal publik berdasarkan passion, nilai hidup, dan kelebihan individu. Kak Esther juga bilang, pernah gak sih kalimat ini terlintas di pikiran kita seperti kita mau kerja di mana ya? Mau coba apply magang di mana ya? Kenapa sih kita harus mikirin itu? Karena Kak Esther bilang mahasiswa yang membuat rencana karir sejak awal, 42% lebih besar kemungkinannya mendapat pekerjaan yang sesuai bidang studi. Lalu, lulusan yang merencanakan karir sejak kuliah memiliki potensi penghasilan hingga 17% lebih tinggi dalam 10 tahun pertama kerja. Kak Esther juga menekankan bahwa untuk mencapai sesuatu dibutuhkan usaha dan keberanian untuk gagal serta kita harus bangkit kembali. Membicarakan personal branding harus berdasarkan passion and value. Personal branding juga tidak harus di sosmed, tetapi sosmed juga bisa jadi jalan tercepat. Kalau nggak via sosmed, bisa juga dari via karya. Personal branding juga yaitu cara kamu dikenal orang, cara kamu membentuk persepsi publik tentang siapa kamu, apa keahlian kamu, dan apa nilai kamu. Selanjutnya dari narasumber kedua dari Dr. Haji Eus Henderwati MPSI. Di sini Bu Eis akan membahas tentang personal branding dan kaitannya dengan kesehatan mental bagi para milenial. Bu Eis menambahkan perspektif akademis tentang membangun personal branding tanpa takut menjadi diri sendiri. Kesehatan mental generasi muda sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menampilkan diri di media sosial. Yang pertama, Bu Eis menyampaikan bahwa personal branding dan kaitannya dengan kesehatan mental bagi para milenial di zaman sekarang, banyak orang yang kesehatan mentalnya terganggu.
Bahkan lebih dari satu macam bisa sampai 4 macam. Jadi, kalau sosmed dijadikan tempat yang salah, maka sudah dipastikan tidak baik untuk kesehatan mental. Bu Ais juga memberikan tips untuk menjaga kesehatan mental. Menurut Bu Ais, antara lain adalah yang pertama, fokus pada keaslian dan membatasi waktu di media sosial. Yang kedua, melakukan refleksi nilai diri. Dan yang ketiga, ada membangun komunitas yang sportif. Bu Ais juga memperkenalkan model 3CS dalam personal branding, yaitu memahami siapa diri kita, yang kedua menyampaikan pesan yang seragam, yang ketiga ada memelihara bidang secara berkelanjutan. Personal branding juga sangat penting karena kita bisa membangun reputasi dan peluang karir, jaringan sosial dan profesional, dan menonjolkan di tengah persaingan global. Selain itu, Bu Ais juga menjelaskan tips menjaga kesehatan mental. Yang pertama ada fokus pada otentitas, bukan kesempurnaan. Yang kedua ada batasi waktu di media sosial. Yang ketiga ada refleksi rutin terhadap nilai diri. Yang keempat membangun komunitas pendukung. Selanjutnya ada dari narasumber ketiga, yaitu dari Pak Wawan Suhada SE. Di sini Pak Wawan menjelaskan pentingnya memiliki tekad dan keyakinan dalam membangun personal branding. Pak Wawan menjelaskan bahwa personal branding adalah usaha sadar untuk mengelola persepsi orang lain terhadap diri kita sebagai sebuah merek. Personal branding juga sangat penting karena kita bisa membangun kredibilitas, membangun koneksi, membuka peluang, membedakan diri dari pesaing, dan meningkatkan rasa percaya diri. Pak Wawan juga menjelaskan bagaimana cara menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu kondisi di mana seseorang hidup dan bertindak sesuai dengan nilai, prinsip, keyakinan, dan karakter pribadinya tanpa berpura-pura. Adapun solusi menjadi diri sendiri. Yang pertama, kenali dan hargai diri sendiri. Yang kedua, bangun kepercayaan diri secara bertahap. Yang ketiga, tentukan nilai hidup pribadi. Yang keempat, batasi konsumsi media yang merusak citra diri. Yang kelima, temukan lingkungan positif dan mendukung. Yang keenam, ada terima bahwa tidak semua orang harus menyukai kita. Selain itu, ada solusi menjadi diri sendiri. Adapun strategi membangun personal branding yang autentik. Yang pertama, kenali diri sendiri dengan jujur. Yang kedua, konsisten dalam perilaku dan komunikasi. Yang ketiga, terbuka terhadap masukan tapi tetap setia pada prinsip.